Sekarang adab-adab hari raya. Yang pertama, mandi. Jangan lupa tuh mandi. Jangan sampai antum pergi ke sholat Id dalam keadaan bau pesing, Mas. Ya. Apalagi ciluh di sini, ya. Belak, ini juga ileran. Aduh, jangan deh, Mas. Harus dalam keadaan betul-betul prima. Mandi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ditanya tentang mandi yang disyariatkan, beliau mengatakan mandi hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi hari Nahar, dan mandi hari Idul Fitr. Ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang paling baru, Mas. Paling bagus. Jadi kalau antum nggak punya duit beli baju baru, nggak perlu sebetulnya. Jadi Idul Fitri itu nggak identik dengan baju baru, enggak. Nabi SAW mengkhususkan pakaian untuk hari raya dan menerima para utusan. Kalau antum khususkan pakaian yang antum nggak pakai kecuali di hari Jumat dan hari raya, bagus, itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di pakaian ini khusus, pakaian yang paling bagus, ya, antum beli khusus ini untuk hari raya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian, ya, dan ini saya mengingatkan juga kepada para wanita, terkadang ya pergi ke sholat itu tabaruj. Abang-abang pada pakai baju semua, baju bagus-bagus, tabaruj. Ya, ini jelas tidak diperkenankan, ya, akal Islam. Di antara adabnya juga yang ketiga, makan kurma sebelum pergi Idul Fitr. Karena Rasulullah yaktu yaumul fitr hatta yakula tamar. Adalah Nabi SAW tidak pergi di hari Idul Fitr sampai makan beberapa kurma, dan yang disyariatkan ganjil. Jadi ganjil itu syariatnya sebelum Id. Adapun ketika buka puasa nggak sahih hadisnya, Mas. Karena di sebagian ikhwah mengatakan pas buka puasa ganjil, ya, sunahnya. Nggak ada hadisnya, nggak ada yang sahih. Maka kalau berbuka puasa mau genap mau ganjil terserah, ya. Yang ada yang sahih itu bahwa Nabi SAW makan rutop, dah selesai. Nggak dengan jumlah ganjil atau genap. Yang disyariatkan ganjil itu ketika mau pergi kemana? Ya, ke Id. Nah, itu disyariatkan makan kurma dulu, Pak. Kalau nggak ada kurma ya terserahlah, ketupat kayak apa kayak. Kemudian ikhwatul Islam, antara adabnya juga ketika hari raya disunahkan jalan kaki. Ya, disunahkan apa? Jalan kaki. Kata ya Ali bin Abi Thalib, "Khruj ilal Id masyian." Termasuk sunnah itu kamu pergi ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki. Namun dalam sanadnya ada kelemahan. Tapi ada syahid dari hadis Ibnu Umar, adalah Rasulullah SAW keluar menuju lapangan berjalan kaki dan pulangnya pun berjalan kaki. Jadi Pak, ya, kalau Id itu nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor. Aduh, Ustaz, rumah saya di kota wisata, nggak apa-apa, jalan kaki aja. Loh, di zaman Nabi ada seorang sahabat rumahnya itu 5 kilo dari Masjid Nabawi, Pak. Ada lagi yang lebih jauh di ujung awal di sana 7 kilo, tapi nggak pernah absen dari sholat. Dari sholat apa? Syekh Utsaimin rumahnya dari masjid ke rumah itu 2 kilo. Dia pergi jalan kaki ke masjid. Selama jalan baca Quran terus, kan ajib, Masya Allah. Kita ini baru 500 meter aja udah jauh, Ustaz, ya. Belum 2 kilo coba. Kalau 2 kilo tuh dari sini kemana ya? Ke Nagrag kali ya? Ke sana. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian disunahkan bergegas, bersegera pergi. Yustahabut tabkir ila, supaya kita mendapatkan saf yang paling depan. Kemudian di antara adabnya juga, ya akhi, yaitu mukhalafatut thariq ilal musalla. Itu berbeda jalan pulang dan perginya. Ya, Ustaz, lapangannya depan rumah saya gimana ya, Ustaz? Ya, kalau antum punya dua pintu gitu, ya, perginya dari pintu sini, pulangnya dari pintu sini. Yang terpenting berbeda aja. Apa hikmahnya, ya akhi? Dan itu hadisnya saya dari hadis Jabir bin Abdullah. Di antara hikmahnya kata para ulama, yang pertama untuk lebih memperlihatkan syiar. Yang kedua untuk lebih banyak yang bersaksi pada hari kiamat nanti. Karena jalan yang kita lewati itu akan bersaksi kelak pada hari kiamat untuk kita, ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum.